Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Maharani Dewi Salma dengan NIM 2022-566. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat viktimologi, penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, dan pemberdayaan korban. Langsung saja untuk materi yang pertama, pengertian dan hakikat dari viktimologi. Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang memusatkan perhatian pada korban kejahatan, baik sebagai individu maupun kelompok sosial. Lalu secara etimologis, kata viktimologi berasal dari bahasa Latin yaitu victima, bisa disebut dengan korban, dan logos itu adalah ilmu. Sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang korban atau ilmu yang mempelajari mengenai korban. Namun secara substansif, viktimologi tidak hanya membahas siapa korban kejahatan, tetapi juga mengapa seseorang menjadi korban dan bagaimana dampak yang ditimbulkan serta bagaimana korban diperlakukan oleh sistem hukum dalam masyarakat. Dibagi menjadi 3 dimensi penting. Yang pertama ada dimensi teoritis yang menelaah sebab-sebab terjadinya viktimisasi dan keterlibatan korban dalam dinamika kejahatan. Lalu ada dimensi klinis, yaitu yang berfokus pada pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban. Selanjutnya ada dimensi aplikatif yang berkaitan dengan penerapan hasil kajian viktimologi dalam kebijakan hukum, pencegahan kejahatan, serta pelayanan terhadap korban. Lalu melalui sudut pandang ini yang barusan tadi saya jelaskan, viktimologi menggeser orientasi sistem peradilan pidana dari sekadar memidana pelaku menjadi memulihkan keadilan bagi korban. Untuk pendekatan ini dikenal dengan paradigma keadilan restoratif atau yang biasa disebut dengan restoratif justice, di mana kejahatan dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap individu dan relasi sosial yang harus dipulihkan. Selanjutnya, ini juga termasuk poin penting, yaitu manfaat viktimologi dalam penanggulangan kejahatan. Jadi viktimologi ini berperan strategis dalam penanggulangan kejahatan karena memberikan pemahaman yang menyeluruh dengan pola viktimisasi dan kerentanan korban. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada perlindungan korban, tetapi juga pada perumusan kebijakan hukum dan strategi pencegahan kejahatan. Lalu hal ini memberikan perspektif humanistik dalam penegakan hukum. Viktimologi menegaskan bahwa korban bukan sekedar hanya alat bukti atau disebut saksi, melainkan manusia yang menderita kerugian nyata. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan hak dan martabat korban. Dan ini dikutip dari jurnal dari Siergarde 2021 yang membahas mengenai viktimologi sebagai basis perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia dari Jurnal Hukum dan Advokasi Universitas Labuan Batu. Lalu selanjutnya, hal ini juga mengurangi risiko viktimisasi ulang atau reviktimisasi melalui analisis terhadap faktor-faktor penyebab seorang menjadi korban. Lalu viktimologi membantu masyarakat dan lembaga penegak hukum mengenali pola kerentanan seperti situasi sosial, lingkungan, dan perilaku beresiko. Lalu upaya ini
mendukung pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan berbasis data. Lalu setelah itu, hal ini membantu pembentukan kebijakan pencegahan kejahatan. Viktimologi memberi dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi penanggulangan kejahatan yang lebih preventif dan partisipasif. Misalnya, pendidikan masyarakat tentang hak-hak korban, lalu ada kampanye anti kekerasan, dan penyediaan layanan perlindungan berbasis komunitas. Selanjutnya, hal ini mendorong integritas atau integrasi perlindungan korban dalam sistem hukum. Kajian viktimologi telah mendorong munculnya berbagai instrumen hukum seperti restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi korban. Dengan demikian, sistem peradilan dari pidana menjadi lebih seimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dan ini juga dikutip dari jurnal Arif BN 2019, Bunga Rampai Kebijakan Kriminal, Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Pustaka Pelajar. Selanjutnya, viktimologi dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana atau kriminal polisi adalah upaya rasional dan sistematis untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan. Dan di dalam konteks ini, viktimologi berperan penting dalam memberikan perspektif baru bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat pelaku sentris atau offender oriented, tetapi harus korban sentris atau disebut juga dengan victim oriented. Nah, selanjutnya ini ada reformasi kebijakan pidana yang berkeadilan restoratif. Viktimologi memperkuat konsep keadilan restoratif di mana proses hukum diarahkan untuk memperbaiki kerugian korban dan memulihkan hubungan sosial, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman. Jadi model ini telah diadaptasi atau diadopsi dalam berbagai peraturan di Indonesia, termasuk dalam sistem hukum di versi penyelesaian perkara kekerasan berbasis gender. Selanjutnya ada perlindungan hak korban dalam proses peradilan. Di dalam viktimologi ini menegaskan perlunya pengakuan terhadap korban dalam setiap tahapan proses hukum, seperti hak atas informasi, hak didengar, hak atas restitusi, dan hak atas pemulihan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menjadi tonggak penerapan viktimologi di Indonesia. Selanjutnya, materi mengenai pemberdayaan korban dari perlindungan ke partisipasi. Pemberdayaan korban merupakan tahap lanjutan dari perlindungan hukum yang tidak melindungi korban dari ancaman lanjutan, tetapi juga memberi mereka kemampuan, keberanian, serta kesempatan untuk pulih dan berperan aktif dalam masyarakat. Untuk yang pertama, penjelasannya yaitu mengenai pemulihan holistik. Pemulihan korban tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Lembaga pemerintah dan organisasi sosial ini juga perlu menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, dan pelatihan ekonomi bagi korban agar mereka tidak dapat kembali hidup mandiri. Lalu ada partisipasi korban dalam proses peradilan. Jadi dalam paradigma viktimologi modern, korban harus dilibatkan secara aktif di dalam proses peradilan pidana, misalnya dalam mediasi atau pertemuan restoratif antara pelaku dan korban. Untuk selama ini, sistem peradilan pidana seringkali menitik beratkan perhatian pada pelaku kejahatan, sementara untuk posisi korban cenderung terabaikan. Padahal, korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan, baik secara langsung ataupun fisik. Akan dijelaskan lagi mengenai manfaat viktimologi dalam penanggulangan kejahatan.
Untuk viktimologi sendiri memberikan sumbangan penting dalam strategi penanggulangan kejahatan. Jadi untuk perspektif ini menekankan bahwa kejahatan tidak bisa dipahami hanya dari sisi pelaku, tetapi juga dari sisi korban dan masyarakat. Untuk menempatkan korban sebagai subjek hukum ini, viktimologi mengembalikan pada posisi korban dari yang semula hanya dianggap alat bukti dan menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan martabat. Selanjutnya, korban memiliki hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Lalu pendekatan ini mendorong sistem peradilan pidana untuk lebih berimbang antara kepentingan pelaku dan korban. Lalu mencegah untuk viktimisasi ulang dengan memahami faktor penyebab seseorang menjadi korban, misalnya faktor lingkungan, sosial, atau ekonomi. Viktimologi membantu dalam penyusunan strategi pencegahan kejahatan berbasis resiko korban. Contohnya dari sini yaitu pendidikan publik mengenai kekerasan berbasis gender atau program perlindungan anak dapat mencegah terjadinya kejahatan berulang. Melalui kajian viktimologi dapat diidentifikasikan dalam bentuk reviktimisasi, yaitu ketika korban kembali menderita akibat proses hukum yang tidak sensitif. Contohnya, korban kekerasan seksual yang dipaksa menceritakan ulang peristiwa traumatis berulang kali tanpa pendampingan psikologis. Viktimologi menuntut agar sistem hukum diperlakukan korban dengan rasa empati, rasa hormat, dan perlindungan privasi. Lalu, sebagai landasan kebijakan pemulihan sosial, viktimologi juga mendukung pembentukan kebijakan yang menjamin pemulihan psikososial korban, misalnya melalui konseling, pendampingan hukum, dan jaminan sosial. Lalu untuk pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemulihan hukum korban tidak bisa hanya mengandalkan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi perlu dengan dukungan lintas sektor. Selanjutnya, viktimologi dan keadilan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi konsep restoratif justice menjadi wujud nyata dari penerapan prinsip viktimologi. Di dalam sistem ini, korban diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Alih-alih hanya menunggu putusan hakim, korban dapat menyampaikan perasaannya, kebutuhannya, serta bentuk pemulihan yang diinginkan. Prinsip utama dari restoratif justice ini meliputi yang pertama dari dialog langsung antara pelaku dan korban untuk mencari solusi pemulihan, lalu tanggung jawab sosial pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, lalu ada ketertiban komunitas sebagai bagian dari proses penyembuhan sosial. Di Indonesia, prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya ada sistem diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jadi pendekatan ini selaras dengan semangat viktimologi, yakni memulihkan dan bukan sekedar menghukum saja. Selanjutnya ada pemberdayaan korban dari perlindungan menuju kemandirian. Pemberdayaan korban adalah inti dari pendekatan viktimologi modern dan tujuannya bukan hanya melindungi korban dari ancaman lanjutan, tetapi juga memberikan kekuatan, kapasitas, kendali atas kehidupannya setelah mengalami viktimisasi. Baik, itu tadi untuk materi mengenai manfaat viktimologi penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, dan pemberdayaan korban.
Mungkin apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.